Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor eksternal atau faktor dari luar, dan yang kedua faktor internal atau faktor dari dalam. Kita bahas terlebih dahulu faktor eksternal atau faktor dari luar tumbuhan, yaitu yang pertama cahaya matahari, yang kedua hara dan air, yang ketiga ketinggian tempat, yang keempat tanah, dan yang kelima curah hujan. Yang pertama cahaya matahari. Cahaya matahari ini mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui tiga sifatnya. Yang pertama intensitas cahaya, yang kedua kualitas cahaya, dan yang ketiga lamanya penyinaran. Cahaya matahari ini mempengaruhi pembentukan klorofil, pembukaan stomata, penyerapan hara, permeabilitas dinding sel, transpirasi, dan gerakan protoplasma. Yang kedua, unsur hara dan air. Unsur hara dan air sebagai bahan pembangunan tubuh makhluk hidup dan sebagai bahan baku fotosintesis. Unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu hara makro dan hara mikro. Hara makro terdiri dari nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Sedangkan unsur hara mikro terdiri dari besi, natrium, boron, mangan, molibdenum, zinkum, cuprum, klor, kobalt, nikel, silikon. Yang ketiga, ketinggian tempat. Ketinggian tempat ini menentukan suhu udara, intensitas cahaya matahari, mempengaruhi curah hujan, dan mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Perbedaan tinggi tempat akan menyebabkan perbedaan suhu lingkungan. Contohnya kelapa. Contohnya tanaman kelapa yang hanya tumbuh di daerah pantai dan Yang keempat, tanah. Kondisi kesuburan tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman. Pengaruhnya yaitu yang pertama, keadaan fisik tanah yang terdiri dari struktur dan tekstur tanah yang mempengaruhi terhadap aerasi dan drainase suatu tanah. Yang kedua, keadaan kimia tanah yang ditentukan oleh zat hara di dalam tanah. Yang ketiga, keadaan biologis tanah yang ditentukan oleh kandungan mikro dan makro unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kelima dari faktor eksternal yaitu curah hujan. Curah hujan mempengaruhi kadar air, aerasi tanah, kelembapan udara, dan secara tidak langsung menentukan suatu jenis tanah. Faktor internal dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu intersel, hormon, dan intrasel, gen. Intersel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemicu pertumbuhan dan penghambat pertumbuhan. Pemicu pertumbuhan terbagi menjadi 6 hormon, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, kalin, gas etilen, dan asam traumalin. Sedangkan penghambat pertumbuhan terdiri dari asam absisat. Hormon yang paling terkenal di dunia tanaman bernama auksin. Itu merupakan struktur yang biasanya disebut dengan nama IAA, indol acetic acid. Hormon ini diproduksi di bagian meristem apikal atau di meristem ujung dari suatu tanaman. Namun, bisa juga ditemukan di bagian daun muda dan biji. Sementara yang perlu adik-adik ingat dari auksin ini adalah sifat kerja hormonnya yaitu mudah terurai oleh cahaya. Nah, dari sinilah memicu sebuah fenomena yang bernama etiolasi. Etiolasi merupakan peristiwa pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap. Kita lihat pada gambar ini, perhatikan antara gambar kecambah yang ada di kiri dan kanan. Kecambah yang ada di kanan merupakan kecambah yang diletakkan di tempat terang atau terkena cahaya matahari. Kecambahnya memiliki struktur batang tidak terlalu tinggi, daun berwarna hijau gelap, dan tumbuhan terlihat gemuk dan sehat. Sedangkan kecambah yang berada di sebelah kiri merupakan kecambah yang diletakkan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Kecambahnya memiliki struktur batang yang tinggi, daun berwarna hijau terang, cenderung kekuningan, dan tumbuhan terlihat kurus serta pucat.
Adik-adik, untuk fungsi dari hormon auksin adalah berperan untuk merangsang pemanjangan sel yang ada di daerah titik tumbuh. Kita lihat gambar ini. Sebelumnya, adik-adik kan sudah belajar yang namanya zona meristem. Nah, meristem ini merupakan zona yang selnya aktif membelah, dan itu merupakan hasil kerja dari hormon auksin. Pada zona di belakangnya, yaitu zona elongasi. Kemudian, jika sudah tumbuh bulu-bulu akar, itu yang disebut dengan zona diferensiasi. Fungsi auksin yang lain adalah merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya yaitu merangsang pembentukan buah tanpa biji atau biasa disebut dengan partenokarpi. Bisa dilihat contohnya, buah-buahan ini semuanya tanpa biji. Kemudian, auksin juga berperan dalam dominansi apikal. Dominansi apikal inilah yang akan menjawab kenapa pohon teh ketika daunnya dipetik secara terus-menerus tetapi tidak bisa gundul. Dominansi apikal terletak di ujung-ujung daun. Disitulah hormon auksin diproduksi. Jadi kalau ujung daun teh atau daun teh muda dipetik, auksin yang tadinya dominan di atas itu akan turun ke bawah dan itu akan merangsang pembentukan daun baru di tunas lateral atau ketiak daun. Jadi daun baru akan selalu terbentuk sehingga pohon teh tidak akan mengalami kegundulan. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu auksin bisa merangsang peristiwa absisi. Maksudnya adalah peristiwa pengguguran daun. Selanjutnya fitohormon yang lain yaitu giberelin yang diproduksi di meristem tunas apikal, akar, daun muda, dan embrio. Nah, fungsi giberelin yang pertama yaitu merangsang pemanjangan batang sekaligus juga pembelahan sel. Yang perlu adik-adik ketahui adalah seandainya hormon giberelin ini diberikan secara ekstra dari luar, bukan dari tanaman itu sendiri, ternyata bisa membuat tanaman itu tumbuh menjadi raksasa. Adik-adik bisa lihat ini contohnya, semangka normal jika diberikan ekstra giberelin akan menjadi semangka raksasa. Sementara fungsi yang lain adalah merangsang pembungaan. Termasuk fungsi yang lain adalah memecah dormansi biji. Seperti pada materi sebelumnya ya, ketika biji mendapatkan air, giberelinnya akan bereaksi. Nah, satu lagi yang perlu adik-adik ketahui, fungsi giberelin yang lain adalah membentuk buah tanpa biji. Tapi namanya berbeda. Kalau auksin adalah namanya partenokarpi, sedangkan di giberelin ini namanya stenomokarpi. Lalu bedanya apa ya? Jadi kalau giberelin ini polinisasi atau penyerbukan dan fertilisasi terjadi, tapi setelah itu embrio yang sudah terbentuk itu mengalami aborsi sehingga buahnya tanpa biji atau bijinya cenderung kecil. Biasanya bijinya itu ada tapi kurang berkembang. Salah satu buah yang mudah memperlihatkan fenomena ini adalah buah anggur. Hormon berikutnya adalah sitokinin. Hormon sitokinin diproduksi di dalam akar, kemudian akan diangkut ke organ lainnya. Nah, fungsi sitokinin ini jika bersama-sama dengan auksin dan giberelin itu ternyata bisa merangsang pemanjangan dan pembelahan sel. Sementara fungsi yang lain adalah menghambat dominansi apikal dari auksin. Jadi ini antagonis dengan dominansi apikal auksin. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu merangsang pembentukan akar cabang. Dan selanjutnya fungsi yang lain dapat menghambat proses penuaan tanaman sebagai anti penuaan daun, anti penuaan bunga, dan anti penuaan buah. Jadi sitokinin ini seperti anti-aging versi tanaman. Untuk yang selanjutnya, hormonnya berbentuk gas, yaitu hormon gas etilen. Hormon ini akan dihasilkan oleh jaringan buah yang sudah matang, serta daun dan bunga yang telah menua. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa fungsi dari gas etilen ini secara singkatnya adalah mempercepat pematangan buah. Nah, ini adalah jawaban kenapa mangga mentah yang disimpan di dalam karung beras menjadi mangga yang matang. Jadi, mangga yang masih mentah akan berubah menjadi matang karena gas etilen pada buah itu sendiri.
Karena ruangan dalam karung beras cenderung padat karena terisi beras, jadi gas etilen ini akan bekerja secara maksimal dalam mematangkan buah. Jadi, mangganya akan lebih cepat matang dibandingkan mangga yang hanya diletakkan di ruangan terbuka. Fungsi yang selanjutnya yaitu merangsang pertumbuhan batang menjadi lebih kokoh dan tebal. Dan seandainya etilen ini berinteraksi dengan auksin, dia akan memacu proses pembungaan. Dan kalau etilen ini berinteraksi dengan giberelin, maka dia bisa mengontrol rasio antara bunga jantan dengan bunga betina pada bunga berumah satu. Selanjutnya, hormon kalin yang diproduksi pada jaringan meristem yang berfungsi untuk memicu pertumbuhan organ pada tumbuhan. Yang perlu adik-adik ketahui yaitu terdapat beberapa jenis kalin. Yang pertama, antokalin, berfungsi memicu pertumbuhan pada bunga. Yang kedua, fitokalin, berfungsi memicu pertumbuhan pada daun. Yang ketiga, kaulokalin, berfungsi memicu pertumbuhan pada batang. Yang keempat, rizokalin, berfungsi untuk memicu pertumbuhan pada akar. Yang terakhir yaitu hormon asam traumalin. Kata kuncinya yaitu trauma yang berarti luka. Hormon traumalin merupakan hormon hipotetik, yaitu gabungan dari beberapa aktivitas hormon yang ada. Fungsi dari hormon asam traumalin yaitu untuk menutup luka yang ada pada tumbuhan. Cara kerjanya adalah dengan cara merangsang sel-sel pada jaringan yang rusak, sehingga terjadi pembelahan sel dan menutup luka pada jaringan yang rusak. Sedangkan hormon yang menghambat pertumbuhan pada tanaman atau biasa disebut dengan inhibitor yaitu hormon asam absisat. Hormon ini bertanggung jawab menggugurkan daun tanaman ketika musim kemarau, kemudian merangsang penutupan stomata pada waktu tumbuhan kekurangan air, berperan dalam pemulaian dormansi biji atau tumbuhan akan menghasilkan hormon ini untuk menjaga biji sehingga berkecambah di musim yang diinginkan, dan menghentikan pertumbuhan primer dan sekunder ketika musim dingin. Itu dia penjelasan dari Kakak, semoga ilmunya bisa bermanfaat.